Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 telah melakukan penelitian di Desa Parit, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Apakah teman-teman ada yang tinggal di sana? Pastinya ada dong. Nah teman-teman, penelitian kami kali ini mengangkat tema terkait upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Parit, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ayo simak penjelasan dari kami. Latar belakang penelitian kami adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan lingkungan dan meningkatkan kesehatannya melalui perubahan perilaku, pengembangan kemampuan, dan pengorganisasian masyarakat. Wilayah Desa Parit merupakan salah satu desa di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang memiliki luas 17.000 hektar yang digunakan sebagai tempat pemukiman, persawahan, perkebunan, fasilitas umum, dan kegiatan perekonomian. Rumusan masalah yang kami ambil adalah: pertama, bagaimana karakteristik masyarakat di Desa Parit. Kedua, bagaimana permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Parit. Ketiga, bagaimana akar penyebab masalah kesehatan masyarakat di Desa Parit. Dan yang keempat, bagaimana rencana program pemberdayaan masyarakat yang tepat di Desa Parit. Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui karakteristik masyarakat di Desa Parit, untuk mengetahui permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Parit, untuk mengetahui akar penyebab masalah kesehatan di Desa Parit, dan untuk mengetahui rencana program pemberdayaan masyarakat di Desa Parit. Manfaat dari penelitian kami adalah dapat mengetahui karakteristik masyarakat di Desa Parit, dapat mengetahui permasalahan kesehatan masyarakat di Desa Parit, dapat mengetahui akar penyebab masalah kesehatan masyarakat di Desa Parit, dan dapat mengetahui rencana program pemberdayaan masyarakat yang tepat di Desa Parit. Dikutip dari Panghyang Ani tahun 2019, menyatakan bahwa lahan basah adalah daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan yang tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir. Dikutip dari Wijayanti tahun 2011, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Kami menggunakan beberapa metode penelitian nih teman-teman. Pertama, observasi langsung ke lapangan untuk melihat tingkah laku objek, gejala yang tampak, serta kondisi lingkungan sekitar. Kedua, wawancara dengan beberapa masyarakat di lapangan untuk mengetahui masalah lain yang tidak dapat diobservasi. Dan yang ketiga, kajian literatur melalui jurnal atau artikel yang kami ambil dari Google Scholar, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Masyarakat di Desa Parit terbagi menjadi 529 penduduk laki-laki dan 531 penduduk perempuan dengan sebanyak 333 kartu keluarga. Mayoritas tingkat pendidikan SD hingga SMP sebanyak 560 jiwa, tingkat pendidikan SMA sebanyak 472 jiwa, dan tingkat perguruan tinggi sebanyak 30 jiwa. Masyarakat di Desa Parit mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan buruh harian lepas sebanyak 198 jiwa. Terdapat kebudayaan yang disebut sedekah bedusunan, biasanya dirayakan 1 tahun sekali dengan membagikan makanan yang telah dimasak bersama-sama. Permasalahan kesehatan yang ada di Desa Parit yaitu diare dan gatal-gatal dikarenakan kebiasaan masyarakat Desa Parit yang tidak terbiasa untuk hidup bersih. Selain itu, masyarakat Desa Parit jarang untuk mengunjungi fasilitas kesehatan seperti posyandu. Akar penyebab masalah kesehatan masyarakat di Desa Parit yaitu: yang pertama, perilaku membuang sampah sembarangan di sungai akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan mengundang lalat, tikus,
nyamuk yang dapat mengakibatkan diare apabila terpapar dengan makanan. Kedua, limbah rumah tangga, contohnya plastik, kaleng, sisa makanan, bakteri, jamur, dan sebagainya yang dapat terbawa arus air sungai menyebabkan pencemaran air, baik perubahan warna, rasa, dan bau. Ketiga, penumpukan sampah menyebabkan banjir sehingga akses jalan dan aktivitas masyarakat terganggu. Keempat, masyarakat Desa Parit mendirikan rumah di atas permukaan air dan kegiatan mandi cuci kakus di sungai menyebabkan hilangnya higienitas lingkungan sekitar. Dan yang kelima, adanya kegiatan pemupukan dan pembuangan sisa minyak dari perusahaan kelapa sawit yang mengakibatkan pencemaran air sungai. Program pemberdayaan masyarakat yang kami buat dinamakan Program Remaja Tanggap Diare atau RDT. Nah, program ini bertujuan untuk memberdayakan remaja usia 18 sampai 65 tahun di Desa Parit menjadi kader kesehatan yang bertugas mengajak masyarakat lainnya agar mau menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan program remaja tanggap diare mencakup beberapa metode, antara lain, pertama, advokasi dengan dilakukannya kerjasama antara pemangku kebijakan, pelaksana program, dan pejabat desa agar program berjalan dengan baik. Yang kedua, penyuluhan melalui promosi kesehatan, pemberian poster, dan penjelasan terkait diare dan sanitasi lingkungan oleh kader remaja tanggap diare, dan dimonitoring oleh tenaga kesehatan, dinas kesehatan, dan pemangku adat. Ketiga, pelatihan kader remaja tanggap diare oleh tenaga kesehatan melalui diskusi, tanya jawab, pelatihan skill agar dapat maksimal dalam mengedukasi dan memberi contoh yang baik pada masyarakat Desa Parit. Dan yang keempat, praktik langsung oleh kader RTD dan masyarakat Desa Parit melalui penerapan PHBS dan membersihkan lingkungan sekitar agar terbiasa menjaga sanitasi lingkungan. Kegiatan program RTD ini dilaksanakan selama 3 bulan secara rutin dengan dilakukannya observasi, kerjasama dengan stakeholder, dan pembentukan tim kader RTD 1 bulan sebelum pelaksanaan program. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan kepada kader RTD, penyuluhan, dan kegiatan masyarakat bersih lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi program. Alokasi dana dibutuhkan untuk beberapa perlengkapan seperti poster, spanduk, buku saku, plank informasi, makanan ringan, serta alat pembersih sanitasi. Alokasi sumber daya manusia yang diperlukan pada program RTD ini yaitu remaja usia 18-25 tahun sebanyak 20 orang, seluruh bidan dan kader kesehatan, serta tokoh masyarakat di Desa Parit. Berdasarkan hasil penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Parit masih kurang memperhatikan sanitasi lingkungan dan tidak berperilaku hidup sehat dan bersih atau PHBS. Masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan mandi, cuci, kakus, dan membuang sampah di sungai. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat mudah terserang diare dan gatal-gatal. Dengan demikian, pembentukan program remaja tanggap diare dengan melibatkan kader remaja di Desa Parit sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di Desa Parit. Dengan adanya program remaja tanggap diare ini, diharapkan masyarakat dan remaja kader RTD di Desa Parit dapat melaksanakan dan membantu mengatasi permasalahan kesehatan di Desa Parit, serta dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sekian penjelasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.